keutamaan menghatamkan Sahih Bukhari. Kita kenapa menghatamkan Sahih Bukhari? Jangan sampai nanti kita menghatamkan terus ditanya kenapa menghatamkan, nggak tahu kenapa kita menghatamkan. Ternyata banyak sekali keistimewaan ketika kita menghatamkan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama, menunjukkan kepedulian kita dan perhatian kita dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita peduli, kita perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita baca buku komik, kadang-kadang ada orang yang baca Kopingho atau Kopingho, berjilid-jilid habis. Ada yang baca kitab atau buku apa itu, Wiro Sableng, atau Wiro Sableng 212 yang apa, pakai apa, Wiro Sableng yang model-model. Ini dia menghatamkan buku-buku begitu tapi nggak pernah menghatamkan apa, Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ternyata ketika kita menghatamkan ini luar biasa. Yang pertama menunjukkan bahwa kita itu perhatian dan peduli dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita menghatamkan Sahih Bukhari, berarti kita nanti di sini ada doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca, kita baca juga otomatis. Berarti secara tidak langsung kita akan membaca doa-doa Rasulullah, doa-doa para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mencari keberkahan dan bertawassul dengan apa? Hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahumullah, beliau bercerita tentang orang-orang dulu. Orang-orang salaf dulu, para ulama salaf mengatakan apa? Fakanu yajtami'una inda syada'id. Kanu, orang-orang dulu, yajtami'un, mereka suka kumpul, ngumpulin orang. Kapan? Inda syada'id, ketika mendapati permasalahan yang penting, permasalahan yang genting, masalah-masalah yang serius, mereka berkumpul untuk apa? Litabarruk, untuk mengambil keberkahan, biqiraah kutub as-sunnah al-musyarrafah, untuk membaca kitab-kitab sunnah yang mulia. Kitab-kitab sunnah maksudnya kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab hadis yang paling mulia adalah kitab apa? Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Untuk apa mereka baca kitab Sahih Bukhari itu? Biniyati daf'idh dhur, yaitu biniyah, dengan niat, bidaf'idh dhur, untuk menolak bahaya, wadikan waraf'il bala, dan untuk niat untuk apa? Raf'il bala, biniyah, supaya diangkat bala, diangkat apa? Musibah. Kemudian wastijlab, itu wastijlabil al-khair, dan juga mendatangkan istijlab, mendatangkan an-nasr, al-khair, kebaikan. Jadi kalau mereka sedang mengalami kesulitan, mereka kumpul. Ngapain? Baca Sahih Bukhari. Tapi mereka biasa kumpulnya satu hari. Kumpul pagi, maghrib udah apa? Selesai, karena langsung dia baca bergantian. Selesai. Kadang-kadang kalau memang waktunya mepet, dibagi. Sahih Bukhari ini diambil misalkan 10 bab dibagi-bagi. Ini 10 bab, tapi baca di sini semuanya. Duduk, jadi di sini dari bab 1 sampai bab 5. Ini bab 5 sampai 10. Terus akhirnya menghatamkan satu waktu. Itu orang-orang dulu begitu. Mereka kalau sedang menghadapi kesulitan, genting, masalah yang berat, atau ngelihat keadaan apa yang mengerikan mau turun bala, seperti misalkan gunung lagi apa? Lagi batuk-batuk. Gunung udah mulai batuk-batuk nih, serem, sedikit lagi apa? Mau keluar tuh larvanya. Saat itu mereka ketakutan, bagaimana? Kumpul. Ngapain kumpul? Membaca kitab apa? Hadis-hadis sahih, terutama Sahih Bukhari. Biniyah, dengan niat nih, baca kitab ini, khatam niat Bukhari, niatnya apa? Supaya dihindarkan dari apa? Bahaya, supaya tertolak bala, supaya didatangkan pertolongan. Wahada minat tawassuli bisalihil amal, dan ini merupakan jenis tawassul dengan amal yang saleh. Subhanallah, ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya kita baca Sahih Bukhari ini khatam dengan niat bidaf'il bala, supaya bala dijauhkan dari tempat kita, dijauhkan dari kehidupan kita, dijauhkan dari keluarga kita. Kita niat supaya apa? Allah berikan pertolongan untuk kita. Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah berikan pertolongan kepada para ulama, kepada orang-orang yang berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Ada satu cerita kejadian
Waktu itu kejadian ini di negeri Halab. Halab ini salah satu negeri Syria. Nah di Syria ini waktu itu sudah ada Halab. Halab ini di kejadian di satu negeri namanya Halab. Dan waktu itu dikatakan musuh sudah husiratil Halab. Negeri Halab ini dikepung sama musuh. Sudah dikepung, kalau bahasa kita sudah tidak bisa berkutik. Masyarakatnya pasti kalah karena musuhnya yang datang ini sangat banyak mengepung negeri Halab. Akhirnya orang pada ketakutan, mau ngelawan bagaimana, musuhnya terlalu terlalu banyak. Perlengkapan perangnya lengkap. Ini sangat-sangat berat melawan mereka. Akhirnya salah seorang ulama di antara mereka tidur di waktu malam itu, besok bakal diserang. Entah besok atau lusa bakal diserang di negeri. Ini orang pada ketakutan. Penduduk Halab pada ketakutan. Akhirnya waktu mereka di malam hari tidur, ternyata salah seorang alim, seorang yang soleh bermimpi. Mimpinya itu ada kalimat ada keluar suara. Dikatakan dikasih tadi, laisa ala ahli halbin al-ba's. Enggak ada masalah untuk penduduk Halab, jangan ketakutan. Hai penduduk Halab, jangan ketakutan. Walakin ruh ila khadimi sunnah Ibrahim. Tapi besok kalian buru-buru pergi ila khadimi sunnah, kepada orang yang ahli di dalam as-sunnah, di dalam hadis. Temuin itu orang alim, ahli hadis. Namanya siapa? Ibrahim. Di situ zaman itu ada Ibrahim. Datang ke Ibrahim. Akhirnya mereka datang ke Ibrahim, ngapain? Disuruh di dalam mimpinya, nanti temui Ibrahim, suruh baca kitab hadis. Tawassul kepada Allah biar penduduk Halab ini aman, biar tentara yang lagi musuh yang lagi mau ngepung, mau menghancurkan Halab dikalahkan oleh Allah. Akhirnya pagi-pagi datanglah orang soleh ini ke Imam Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya semalam bermimpi begini, Anda disuruh membaca kitab hadis. Waktu itu yang ada kitab Umdatul Ahkam. Jadi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nggak dapat. Adanya kitab Umdatul Ahkam. Akhirnya saya Ibrahim ini langsung dikatakan panggil orang-orang yang ada, terutama talibul ilm. Yang dikumpulkan terutama talibul ilm wa ghairihim, dan juga yang lainnya. Pelajar-pelajar, santri-santri dikumpulin dan masyarakat diajak. Kemudian mereka membaca kitab Umdatul Ahkam. Kebetulan waktu itu hari Jumat. Jadi Jumat pagi waktu duha mereka kumpul baca kitab Umdatul Ahkam. Dibaca aja, nggak disarahin, dibaca. Datang Jumatan, berhenti dulu Jumat, terusin lagi. Dan subhanallah, di akhir siang, maksudnya sore, pas sore selesai. Pas selesai tiba-tiba musuh entah bagaimana ceritanya balik, nggak jadi menyerang. Nggak jadi nyerang negerinya, nggak jadi nyerang negeri Halab, tapi mereka kembali dengan keberkahan tawassul mereka dengan kitab Umdatul Ahkam. Nah, apalagi kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi luar biasa. Jadi pembacaan kitab ini salah satunya adalah tawassul supaya Allah berikan pertolongan. Dengan niat membaca khatam Bukhari ini biar niat kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat doa dari Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca ini mendapatkan doa dari Imam Bukhari. Dalil dari mana? Berkata Abdullah ibn Sa'ad ibn Sa'id ibn Abi Jamrah. Ini lebih dikenal dengan Abu Jamrah. Jadi kalau kita pernah dengar nama ulama Abu Jamrah, itu meninggal tahun 675 Hijriah. Abu Jamrah. Nama lengkapnya Abdullah bin Sa'ad ibn Sa'id bin Abi Jamrah. Meninggal 675 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Kata Abu Jamrah, inna sahihal Bukhari, sesungguhnya kitab Sahih Bukhari, ma quri'a fi syiddatin, tidak dibaca, ma quri'a tidak dibaca, fi syiddah, di waktu yang serem, di waktu yang genting, di waktu yang berat, seseorang lagi mengalami kesulitan, illa furijat, kecuali akan diberikan jalan keluar. Jadi kalau lagi mengalami kesulitan, kita sudah tawasul dengan macam-macam, baca aja Sahih Bukhari, niatin, kata Abu Jamrah.
Terus wala rukiba bihi fi markabin, dan dia ini tidak dibawa di satu kendaraan, di satu perjalanan illa najat, kecuali kendaraan itu akan aman. Ini kita pergi di mobil, ada apa? Saya Imam Al-Bukhari, kata Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamrah ini, dia bilang apa? Ma rukiba fi markabin illa najat. Tidak ditaruh ini apa? Kitab, kecuali Allah akan berikan apa? Keselamatan Allah. Tapi jangan naruh doang, gak akan pernah baca. Maksudnya kita cinta nih, karena isinya kitab apa ini? Isinya apa? Qaul, aqwal, perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanal Bukhariyu, dan Imam Bukhari dulu adalah mujabad da'wah, seseorang yang sangat cepat kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Wa qad da'a liqari'ihi, dan wa qad da'a, dan dia telah berdoa liqari'ihi, bagi yang membacanya. Tuh berarti dengan kita baca ini dapat doa dari siapa? Imam Bukhari. Dikatakan, kata Imam Bukhari, ini kalimat ada di kitab Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Apa kata Imam Bukhari? Qala Imam Al-Bukhari, da'autu Rabbi Azza wa Jalla, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala marratain. Aku telah berdoa kepada Allah 2 kali. Fastajabali, semuanya dikabulkan langsung oleh Allah. Falan uhibba an ad'ua ba'da dzalik. Setelah dikabulkan, akhirnya saya nggak mau berdoa lagi. Jadi dia minta dunia 2 kali langsung dikabulin. Makanya dibilang saya tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Fala allahu yankus min hasanati. Aku khawatir berkurang dari kebaikanku. Nanti pahlaku di akhirat kurang gara-gara apa? Dikasih di dunia. Makanya saya nggak mau doa lagi urusan dunia, biar pahala saya nanti di akhirat apa? Sempurna. Au yu'ajjil li fi dunya, atau karena dipercepat di dunia. Makanya dia hanya berdoa untuk dunia 2 kali, selebihnya dia nggak mau doa lagi. Kita doa dunia berapa kali udah? Ya Allah, supaya apa nih? Supaya apa lah kalau minta doa dunia nih? Kaya, ya Allah biar pulang tadi beliin HP baru sama ibu. Ya Allah biar dibeliin laptop baru. Itu dunia tuh sih mintanya, dunia melulu. Imam Bukhari dunia cuma 2 kali, selebihnya dia minta akhirat. Subhanallah. Makanya kita kalaupun minta dunia, jangan dunia tok. Ya Allah berikan aku laptop yang baru biar bisa untuk dakwah. Nah, boleh tuh. Jadi ya Allah belikan motor yang baru biar untuk apa? Taklim, jangan jalan-jalan. Motor untuk jalan-jalan, muter, yang mau ngapain punya motor. Nah kita minta dunia boleh, tapi untuk apa? Untuk akhirat. Ini Imam Al-Bukhari.